Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini saya akan share tentang bagaimana cara membuat laporan yang cantik dan menarik. Mau tahu caranya? Simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Jadi baik, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah masuk dulu ke browser kita. Jadi di sini saya pilih Chrome. Jadi di pencarian kita tulis office.com. Ini ya, office.com. Sebelum kita membuat SWE ini, kita harus masuk dulu ke akun kita. Jadi yang bisa membuat laporan atau presentase dengan SWE ini adalah jika kita sudah mempunyai akun Microsoft dulu. Karena saya belum masuk pada akun saya, jadi terlebih dahulu kita harus masuk dulu. Oke, ini sudah ada sandi yang tersimpan, jadi saya masuk. Kemudian saya pilih SWE. Nah, ini dia SWE. Dan saya pilih SWE kosong baru. Ketika kali pertama kita masuk di tampilan SWE, maka yang muncul adalah seperti ini. Ada alur cerita, desain, terus ini adalah pencarian. Ini ketika kita ingin menyisipkan gambar atau audio, dan ini ketika kita sudah ingin memutar cerita yang telah kita buat. Kemudian ini adalah tombol ketika kita ingin membagikan laporan kita atau presentasi atau materi ajar kita ke orang lain. Jadi ini bisa kita atur. Jadi baik, saya akan menulis cerita dulu, alur cerita dulu dari laporan saya. Saya sudah menyiapkan materi untuk dibuat dalam SWE ini. Jadi ini adalah laporan yang sudah saya buat dalam bentuk Word. Nah, selanjutnya saya tulis judul SWE kita apa yang menjadi keinginan kita untuk menjadi judul SWE. Jadi saya tulis di sini laporan. Jadi untuk di judul ya teman-teman, kita tidak bisa mengenter. Jadi cuma satu kalimat saja. Laporan TOT dan untuk judul ini, untuk bagian judul kita bisa menambahkan gambar, tapi di sini saya tidak perlu menambahkan gambar. Saya langsung tambahkan saja judul pertama dari laporan ini. Jadi judulnya adalah, ini saya ambil pendahuluan dan ini sebentar untuk teks pertama. Jadi judulnya saya tulis A, pendahuluan. Nah, ketika kita sudah menambahkan judul seperti ini, maka selanjutnya adalah kita menambahkan teks. Jadi langsung saja saya copy teks yang sudah saya buat tadi. Nah, ini dia sudah muncul teks. Saya tambahkan di sini nomor 1, pengantar. Oke. Next. Karena saya masih ingin menambahkan teks, jadi saya pilih teks lagi. Jadi kita klik yang ini teman-teman, kita klik tanda plus ini, kemudian kita pilih teks. Saya pilih teks yang kedua. Kemudian saya copy lagi ke sini. Oke, jadi di sini saya sudah menginput sampai 3 kartu teks, yaitu sampai tata tertib peserta. Karena angkanya di sini masih berantakan, jadi untuk memberikan angka biar teratur, kita bisa hapus terlebih dahulu angka-angka poin-poin yang ada di sini. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, tinggal kita klik saja, lalu pilih angka. Nah, ini sudah ya
sudah rapi angka-angkanya. Oke, selanjutnya adalah, nah karena di laporan itu adalah bagian B, pelaksanaan kegiatan, maka di sini teman-teman kita bukan menambahkan kartu teks lagi, tapi kita menambahkan judul yang baru. Jadi kalau tadi judul yang pertama adalah pelaksanaan, maka judul yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Jadi kita tulis sini B, pelaksanaan kegiatan. Jadi apa bedanya teman-teman ketika kita menambahkan judul dan teks? Bentar, saya akan perlihatkan ya. Jadi jangan skip dulu. Nah, di sini saya sudah menambahkan bagian-bagian atau menambahkan 2 kartu teks pada judul yang kedua. Jadi ini namanya kartu teks ya. Karena saya ingin peserta ini, teks kalimat untuk peserta ini berada pada kartu teks yang pertama, maka ini boleh digeser ke atas. Jadi caranya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah berubah posisi. Jadi yang pertama peserta dulu, terus yang kedua adalah trainer. Oke, di kartu teks yang berikutnya, karena di laporan saya itu ada tentang tahapan kegiatan dan yang keempat adalah jadwal pelatihan, berarti saya jadwal ini kita save dulu gambarnya. Jadi saya di sini menggunakan snipping tool. Jadi snipping tool itu bawaan dari laptop kita. Jadi tinggal pilih snipping tool, kemudian kita pilih new, dan lalu kita potong gambar yang kita inginkan seperti ini, lalu pilih save. Oke teman-teman, kalau misalkan ini sudah tersave, karena kebetulan saya sudah menyimpan gambar ini, jadi saya tidak perlu menyimpannya kembali. Tinggal kita masuk ke laporan kita, lalu saya akan masukkan di sini gambar. Caranya memasukkan gambar adalah, jadi kita pilih tanda tambah ini, kemudian kita pilih gambar. Oke, ini ada gambar. Kita bisa menginput gambar itu lebih dari satu sekaligus, tidak harus satu persatu kita tariknya teman. Caranya bagaimana? Tinggal kita buka file yang ingin kita seret, kita sandingkan, kemudian saya ingin melampirkan 2 gambar. Yang pertama adalah jadwal kegiatan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Jadi saya tarik ke sini. Teman-teman, setelah kita mengupload 2 gambar, ada pilihan yang ditawarkan kepada kita, apakah gambar itu ingin kita grouping atau tidak. Apa bedanya ketika gambar itu di grup? Nanti akan saya perlihatkan. Jadi saya pilih ini untuk digrupkan saja dulu. Jadi jangan sampai di skip ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita beri keterangan gambar pertama. Jadi namanya ini adalah tahap pelaksanaan. Nomor 3, ini tahap pelaksanaan. Yang keempat adalah jadwal kegiatan. Oke, seperti itu. Nah, jika ingin tampilan gambar ini besar di hasil sway kita, maka kita tinggal memilih ini. Maka nanti pada saat kita memutar sway kita, maka tampilannya akan besar. Saya akan perlihatkan tampilan sway, gambar sway yang besar dan yang kecil supaya bisa dijadikan perbedaan ya teman-teman. Jadi yang ini saya pilih besar, sementara yang maksudnya ukuran sedangnya, jadi ini ukuran kecil, ini ukuran sedang, dan yang ini ukuran besar. Kalau yang di bawah saya pilih ukuran kecil. Baik, kita lihat hasilnya.
Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, sebelum memberikan tema atau desain, maka tampilannya sangat sederhana. Ini tampilan yang sangat sederhana. Ini, oke. Pelaksanaan kegiatan yang pertama peserta, trainer, yang kedua tiga tahap pelaksanaan, yang keempat adalah jadwal kegiatan. Nah, teman-teman bisa dilihat tadi untuk gambar yang ketiga, yang pertama ini saya pilih pengaturannya ukuran gambar itu sedang, sedangkan ukuran gambar yang kedua itu ukurannya kecil. Jadi jangan skip dulu teman-teman, karena ini tampilannya masih biasa-biasa saja. Sebentar saya akan perlihatkan. Dan ini adalah judul kita yang ketiga, heading kita yang ketiga. Jadi ada 3 kartu teks. Yang pertama kartu teks hari pertama, hari kedua, dan ada hari ketiga. Teman, kebetulan pada saat pelatihan itu saya meminta kepada peserta untuk membuat tugas SW. Dan di sini saya sudah menyiapkan layar utama atau topik utama dari SW para peserta. Jadi tinggal kita tambahkan gambar. Jadi teman-teman perlu ketahui, di SW itu kita tidak cuma bisa menyisipkan gambar, tapi kita juga bisa melampirkan video, audio, juga kita bisa menyematkan link. Di kartu teks berikutnya saya ingin menambahkan link. Nah, link apakah itu? Saya ingin menambah link daftar hadir peserta. Jadi saya sudah menyiapkan link daftar hadir peserta. Ini link daftar hadir peserta, tinggal kita copy saja. Oke, nah ini dia. Terus selanjutnya saya juga ingin memberikan contoh apa perbedaan ketika kita melampirkan link dengan menyematkan link. Dari sini media saya pilih sematkan. Jadi link yang bisa disematkan itu adalah link yang ada pada Microsoft Form, SharePoint, dan SoundCloud ya. Lebih dari itu tidak bisa. Jadi saya akan menyematkan tautan dari Microsoft Form. Di sini juga saya sudah menyiapkan linknya, tinggal kita sematkan. Oke, baik. Sebentar kita lihat hasilnya ya sekaligus. Dan yang terakhir adalah saya ingin memperlihatkan model gambar, tapi saya memilih jenis groupingnya adalah berupa tumpukan. Jadi saya akan memilih beberapa tumpuk gambar, tapi modelnya itu dalam bentuk tumpukan. Jadi tampilannya itu sangat cantik teman-teman. Kalau kita memilih model tumpukan ini, jadi langsung tarik saja. Jadi ada 10 gambar yang dipilih untuk tumpukan gambar. Oke, ini gambar semua sudah terupload. Jadi untuk gambar atau video teman-teman, kita tidak hanya bisa menambah dari komputer kita, tapi kita bisa menggunakan di sini yang disarankan oleh SW. Jadi misalkan saya ingin mencari gambar Microsoft Office 365. Jadi kita langsung diarahkan ke gambar, karena tadi saya ingin melampirkan gambar Microsoft Office 365. Oke, pencarian. Dan di sini akan diberikan saran tentang gambar-gambar Microsoft 365. Nah, tinggal kita seret. Oke deh, seperti itu. Jadi yang bisa kita cari boleh video juga. Nah, ini ada video tentang Microsoft Office 365. Tinggal kita tarik saja masuk. Ini ada beberapa seperti itu. Oke, karena ini sudah selesai membuat alur ceritanya, coba kita lihat putar. Nah, jadi ini teman-teman tampilan awal dari SW sebelum kita memberikan desain. Jadi untuk memberikan desain, kita pilih yang ada di tab sini dekat dari alur cerita, desain. Lalu kita pilih gaya. Jadi yang kita pilih adalah gaya.
Nah, ini kita memilih gaya yang seperti apa tergantung teman-teman. Jadi saya ingin memilih model template yang cantik tentunya. Nah, coba saya pilih ini. Ini adalah model template. Ini adalah template-template yang telah disiapkan oleh Microsoft Office 365. Jadi teman-teman tidak perlu melampirkan gambar background satu persatu, tapi ini sudah disiapkan templatenya oleh Microsoft Office 365. Ini coba kita putar. Oke deh, seperti ini hasilnya. Ini adalah judul pendahuluan. Jadi antara judul dan teks atau kartu teks itu seperti ini, dia agak terpisah. Ini seperti ini tujuan kegiatan atau kartu peserta, pelaksanaan kegiatan. Jika teman-teman ingin melihat secara langsung hasil sway ini, teman-teman bisa lihat link yang ada di deskripsi. Saya akan melampirkan link hasil tampilan dari sway ini secara langsung. Jadi teman-teman bisa membukanya tanpa harus mempunyai Microsoft Office 365 dulu. Jadi ini adalah daftar hadir peserta yang sudah saya lampirkan. Jadi ini bisa langsung diklik. Nah, kemudian ketika kita ingin membuka daftar hadir ini, kita tinggal klik OK saja. Batal ya. Sementara ketika kita menyamatkan link, teman-teman akan tampil form yang seperti ini. Jadi ini adalah kelebihan dari menyematkan link. Ketika kita pilih sematkan link, maka akan muncul secara langsung file apa yang telah kita sematkan. Karena saya menyematkan link formulir, maka formulirnya langsung tampil seperti ini. Jadi teman bisa membuka link deskripsi yang ada pada video ini, kemudian teman-teman bisa mengisi formulir yang ada pada sway tersebut. Jadi nah, untuk tampilan gambar ini hasilnya seperti ini. Ini dia. Oke, jadi ini bisa kita geser klik sampai selesai. Oke. Karena menurut saya gambar Microsoft Office 365 ini mengganggu, tidak sesuai dengan format yang di depan yang harusnya vertikal, gambarnya vertikal. Jadi saya hapus saja gambar Microsoft Office 365 yang di belakang. Untuk mengeditnya kita kembali ke alur cerita, lalu saya pilih hapus. Yang terakhir adalah saya menambahkan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasihnya langsung saya ambil saja dari pencarian. Ini sudah muncul, jadi saya pilih ini saja. Oke deh, selesai. Jadi tampilan akhirnya teman-teman bisa dilihat ya. Ini tampilan akhir dari laporan yang telah kita buat. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman yang ingin melihat hasil dari laporan ini bisa klik link yang ada pada deskripsi video ini. Nah, kita lihat ini gambar pertama dengan gambar kedua agak berbeda, karena gambar pertama ini kita pilih ukuran gambarnya agak sedang dan ini ukuran gambarnya kecil. Sebentar kita ubah supaya tampilannya lebih sama. Ini ada tahapan kegiatan dan ini jenis gambarnya saya pilih grid atau kotak. Ini juga kotak. Jadi saya sarankan untuk memilih jenis gambar yang grid atau kotak jumlahnya harus genap. Kalau misalkan ia ganjil, misalkan 5 saja, maka di sini akan kosong. Jadi baiknya kita pilih dalam jumlah genap. Dan ini adalah link daftar hadir peserta dan ini adalah formnya dan ini adalah tumpukan gambar. Dan ini bisa dibuat
tampil besar. Dan yang terakhir adalah penutup. Dan terima kasih. Sekiranya itu teman-teman yang bisa saya share hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembuatan laporan pada SWE, bisa cantumkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.